Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu, marilah kita lanjutkan kembali untuk pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Adab Ta'am, ya, adab makan. Di kitab ini kita bahas tentang bab yang ke-100, yaitu bab tentang tasmiyati fi awalihi walhamdi fi akhirihi. Bab tentang ucapan bismillah pada permulaannya, pada makan tadi, kemudian ucapan alhamdulillah pada akhirnya, sampai terakhir hadis yang ke-730 yang terakhir, atau hadis yang kedua dari bab yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan untuk pembacaannya di hadis yang ke-731, atau hadis yang ketiga dihitung dari bab. Langsung saya bacakan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kunna adalah kami dulu idza apabila hadorna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, apabila kami didatangkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan, lam nabok aidina, kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu ayatahu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi memulai, maka beliau meletakkan tangannya. Wa inna hadharna ma'ahu marratan ta'aman, dan sesungguhnya didatangkan pada kami bersama Nabi itu marotan satu kali, yaitu dihadirkan ta'aman, makanan. Faja'at jariyatun, maka datanglah anak perempuan kecil, jariyah. Karena seakan-akan jariyah tadi tudfahu, didorong. Fadhahabat litandu ayata fito'an, maka jariyah tadi, perempuan kecil tadi, berbuat untuk meletakkan tangannya pada makanan. Fa'akhudha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dia dengan tangannya si jariyah tadi. Tsumma ja'a Arabiyyun, kemudian datanglah seorang Arabi. Karena seakan-akan bahwasanya si orang Arabi tadi yudfahu, dia didorong. Fa'akhadha biyadihi, maka memegang biyadihi dengan tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitona
hillu ta'aman an la yudzakarusmu wa ta'ala alaihi. Sesungguhnya syaitan tadi yastahillah, dia itu untuk memperbolehkan, tahillah menghalalkan, ta'aman makanan an bahwasanya la yudzakarusmu wa ta'ala alaihi, bahwasanya tidak disebutkan namanya Allah Ta'ala alaihi atasnya, Ta'ala alaihi atasnya Allah. Wa innahu ja'a biyadihil jariyati, dan sesungguhnya bihadil jariyati, dengan perempuan kecil ini, anak perempuan yang masih kecil ini, liyastahilla biha, supaya untuk memperbolehkan biha dengannya, dengan makanan tadi. Fa'akhaltu, maka aku memegang dia dengan tangannya si perempuan yang masih kecil tadi. Faja'a bihadal arabi, maka datanglah dengan orang Arabi ini, orang Arab desa ini, liyastahilla bihi, supaya untuk menghalalkan, untuk memperbolehkan bihi dengan makanan tadi. Fa'akhadtu, maka aku memegang bihi dengan tangannya, kata Rasulullah, pegang tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku, yang jiwaku di tangannya zat. Inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima, sesungguhnya yadahu, tangannya setan, fi yadi, pada tanganku Nabi itu, ma'a yadayhima, bersama tangan keduanya. Keduanya di sini adalah si Jariyah dan orang Arabi tadi. Jadi tangannya Nabi, tangannya setan, yang kedua tangan orang yang mau mengambil makanan tadi bertemu. Tsumma dzakara rasmallahi ta'ala wa akan, kemudian menyebutkan nama Allah Ta'ala dan makan. Rawahu Muslim. Nah di sini ya, kata si Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah bin Yaman. Dia ini suatu ketika bersama Rasul ke satu tempat, kemudian didatangkan satu makanan. Juga soal makan itu di zaman Nabi itu tidak kenal namanya makan di waktu pagi, yaitu istilah kita sarapan, dan makan di waktu siang, makan siang istilahnya ya, atau makan di waktu sore atau setelah isya itu makan di waktu malam. Ya kalau di zaman Nabi itu ketika ada makanan dia makan itu saja. Waktu pagi, sore, siang, kapan ada makanan makan. Ini dia datang ada makan. Kemudian di waktu itu para sahabat itu meskipun makanan sudah dijaga di situ itu tidak buru-buru. Melihat dulu kalau Rasulullah sudah memulai, maka baru. Jadi kata si Hudzaifah bin Yaman, lam nadok aidina hatta ia berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayabu ayadan. Jadi kami tidak berani meletakkan tangan kami, artinya mengambil makanan itu sampai Rasulullah itu memulai meletakkan tangannya mengambil makanan itu. Dan jadi sahabat, kalau bahasa kita mungkin ada tempe, ada tahu, mungkin terus ada ayam misalnya. Kalau kita berkeinginan mau ambil ayam ini, tahu-tahu Nabi itu ngambilnya tempe, maka sahabat itu ambilnya tempe. Gitu.
Karena apa yang disenangi oleh Rasulullah disenang-senangkan. Sahabat dulu disenang-senangkan. Bahkan ketika dihidangkan lagu itu ya, lagu kemudian sahabat dulu rasa tidak suka itu. Tapi karena Rasul ngambil, pokoknya tidak dirasakan. Pokoknya Nabi suka, masa saya tidak suka. Bahkan orang yang tidak ngambil itu dianggap tidak senang, itu dianggap perutnya salah, tidak sunah. Perut kamu tidak sunah, Nabi saja makan, kamu tidak makan. Ini kelakuan para sahabat dalam khutbah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak, kita kan enggak. Maka kalau istilahnya kalau dulu itu ditakdirkan nabinya orang Jawa, saya kira keadaannya tidak seperti ini Islam ini. Apalagi pekewan ya. Asal ada pekewan, Masya Allah ya. Tidak begitu ya. Nah, sahabat begitu. Meskipun keinginan yang luar biasa, maka menunggu Nabi dulu apa yang diambil Nabi, dan Nabi ini didahulukan daripada mereka. Tidak pantas mereka itu mendahului daripada Rasulullah SAW. Ya, kita ngambil kemudian baru mengambil. Nah, kemudian saat itu datanglah seorang perempuan yang kecil ini maksudnya belum berumur dewasa, bukan kecil karena badannya kecil dan wanda ya. Dia jariah gadis kecil ini maksudnya gadis yang masih ya balita lah banyak gitu ya. Tahu-tahu dia nyelonong datang, banyak anaknya kayak didorong tuh, kayak enggak. Kelakuannya itu aneh tuh, kok buru-buru ngambil itu, Rasul ditangkap tangannya, walaupun perempuan kan masih anak kecil gitu, ditangkap. Ya. Nah ini kemudian setelah kejadian itu sama juga orang Arabi, orang Arab pinggiran. Jadi biasanya orang Arabi itu untuk adab ini kurang dibandingkan dengan orang-orang kota pada saat itu, karena orang-orang yang kota dulu hubungannya sama Rasul terus. Orang Arabi ini orang pinggiran ya, jarang ketemu. Nah, bahkan memanggil Nabi saja dengan panggilan Muhammad, ya Muhammad. Beda dengan cara sahabat-sahabat yang lain itu ya Nabiullah, ya Rasulullah namanya. Terus kemudian orang Arab itu sama kelakuannya, kayak diborong itu lalu mau ngambil makanan, ditangkap lagi tangannya oleh Rasulullah SAW. Jadi berkeinginanlah didorong oleh syaitan supaya bersegera untuk mengambil makanan, tidak menyebut nama Allah biar setan itu ikut makan, dan zatnya bisa dimakan oleh syaitan. Nah, oleh sebab itu ya itu tadi kejadian kedua itu supaya apa, setan tadi bisa menghalalkan atau memperbolehkan makan makanan yang dimakan oleh jariyah maupun orang Arabi tadi. Pegang tangannya dua-duanya. Kemudian Nabi itu sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Wa di sini adalah wawu kosam ya, wawu yang ditunjukkan untuk bersumpah. Demi zat yang tanganku itu, yang jiwa itu di tangannya tadi adalah tangannya Allah. Jadi walaupun disebutkan dengan biyadihi, tangannya Allah itu bukan berarti Allah itu punya tangan seperti kita, bukan seperti itu. Nah, ini kan untuk memudahkan supaya kita itu bisa memahami bahasanya gitu ya. Bahasanya seperti bisa memahami, bukan berarti Allah itu punya tangan. Kalau ditanyakan ya, Allah punya tangan gimana? Ya tidak pakai gimana, pokoknya seperti itu gitu ya. Gambarannya jangan digambarkan Allah itu punya tangan seperti kita ini. Ya. Laisa kamitslihi syai'un gitu. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala dengan siapapun, berbeda. Nah ternyata itu tadi, sesungguhnya syaitan itu ketika Nabi nangkap, ditangkap tadi, tangannya syaitan ketemu dengan tangannya Nabi dan bertemu dengan tangannya jariyah atau anak kecil tadi. Ya.
menantangnya Nabi ya begitu. Kemudian membaca Bismillah, kemudian makan, membacakan Bismillah, kemudian setan tidak bisa ikut makan beratnya. Ini artinya bahwasanya kalau kita makan tidak baca Bismillah, maka setan pun akan ikut makan. Bapak setan makannya sama beratnya, nanti barokahnya tidak ada. Orang makan itu tidak kenyang-kenyang, atau orang makan itu tidak ada manfaatnya nanti. Ini penting ini ya, walaupun hidup ini bukan tujuannya untuk makan, tapi kan makan diperlukan. Makan dengan tujuan supaya badan kita kuat dan kuat untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Malah orang ada makanan tidak makan ya sudah dolim dia dirinya sakit. Jadi sesuatu kedoliman ini apa yang memadzoloti dirinya dia lakukan itu namanya dolim, tidak boleh. Ya, menyakiti dirinya sendiri itu tidak boleh, menyakiti orang lain tidak boleh, menyakiti dirinya sendiri juga tidak boleh. Itu kan ada orang dirimu itu mogok makan yang tongnya dirinya sendiri, dirimu kok mogok makan, tidak makan, apa masalahnya? Itu ya, intinya begitu. 732 Wa'an Umiyyah bin Mahshin as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa rajulun, dan seseorang yakulu dia makan, rajul tadi makan, falam yusammillah, maka tidaklah si rajul tadi, seseorang tadi yang makan tadi tidak menyebut nama Allah, hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun, sehingga tidaklah tersisa dari makanan tadi kecuali cuma tinggal satu suapan. Makan ya, satu piring kalau kita belum membaca Bismillah, tinggal 10-an, tinggal satu sendok. Ingat belum? Saya belum Bismillah tadi. Nah itu. Falamma rafa'aha ila fi, maka tatkala si rajul tadi mengangkat makanan tadi ya, ila fi, pada mulutnya, qala, berkatalah si rajul tadi, Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ya, mengatakan begitu, doa begitu. Bismillahi, dengan nama Allah, awalahu, permulaannya, wa akhiruhu, ya akhirnya, sampai akhirnya, sampai selesainya, mulai awal makan sampai selesainya makan, gitu. Fabohika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gitu, anak itu cahili. Semakola, kemudian beliau bersabda, mazala syaiton, tidaklah henti-hentinya syaitan itu yakulu, dia setan tadi makan ma'ahu, bersamanya, bersama rajul tadi. Falama dzakarus mallahi, maka tatkala dia itu menyebut nama Allah, istaqa'a ma fi batnihi, maka setan tadi muntah apa yang di dalam perutnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi ketika Rasul tadi Bismillah, ucapannya itu tadi ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Terus muntah lagi apa yang dimakan oleh setan tadi ya, zat yang dimakan oleh setan tadi muntah keluar. Ini Nabi tahu, Rasul tidak tahu, tidak ngerti. Itu jawabnya. Alhamdulillah, Allah SWT Nabi Allah. Kita jawab. Nah, ya di sini Bapak sekalian ada dalil
Ya, walaupun makan itu bukan hanya tiap hari, tapi sehari itu berapa kali, apalagi kalau usum jagung, masya Allah. Ya, makan itu tidak diperlukan sebetulnya. Ya. Kalau tidak mau makan ya tidak usah makan, jangan sampai makan tak sendok terus ketiga. Kalau tidak mau makan tidak usah makan, biar dimanfaatkan orang lain. Saya berkali-kali dulu, tapi dulu, ada bulanan, ajar di Solo ada bulanan teman-teman, habis makan ini, dia pokoknya datang. Ya satu piring itu bertiga, satu piring mau pak bertiga, sing di rumah ya. Pokoknya buatan pintu nih, buat ini mungkin malah buatan tawaran setelah ini. Piring bertiga, kita daripada tidak habis setelah itu. Al-Mubadir, orang biasanya apalagi wong desa gitu, orang ada ngaji tuh, sisa orang tidak mau. Kalau ada training itu biasanya dulu. Sopo santai, biasanya dengan dipakai kayak ini. Mana aja tidak habis itu. Dia anak kecil. Saya itu kalau puasa lengganan pak, buka itu sekurang malah itu. Anak kecil kan biasa, begitu puasa nyijol belum nih. Ya, bang itu pun enten apa nih enten kurma enten niku mboten niku yo namine lare kok. Awak niku pada nggih mboten kemas. Mungkin pakliane kok masjid nanten itu mungkin jiku beda jika semoko ngoten nggih. Wonten enten apa nih enten ese enten itu betul yo ini. Akhirnya jadi sering saya sendiri saya terus. Kok anak itu malah maaf bagian teman saya itu kalau saya mungkin belum kurung pegel itu banyak sakit ya kan didulang tidak habis ya dihabiskan dia makanya seperti itu. Kalau bisa kenapa harus disisakan apalagi dibuang. Nah, karena bangga dulu apa yang jatuh tidak boleh dibuang, karena bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan. Nah, kembali ke bab ini. Jadi ini ceritanya ya di Umayyah bin Mahsin ini adalah yaitu ketika Rasulullah SAW hidup, datang seorang laki-laki kemudian makanlah seseorang itu dan tidak menyebut nama Allah. Tersisa tinggal satu suapan, tak puluhan dari kita. Dia ingat, tuh sama itu berdoa. Kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiruhu. Makan beberapa kali tetap lupa, makanya tidak ada orang lupa itu kita mengalami sebenarnya lupa. Rasul tertawa hari itu. Ternyata kata Rasul, setan tadi ikut makan bersama mungkin. Ya, maka ketika disebutkan nama Allah itu, kemudian minta lagi, bilang lagi. Apa yang dimakan oleh setan? 733. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu keanan. Beliau memakan makanan visi tante min ashabi pada 6 orang dari sahabat-sahabatnya. Ini makan berenam makan itu. Pada Arabiu maka datanglah seorang Arab desa. Fa'akalam, maka orang Arab desa memakannya. Biluk mata ini dengan 2 suapan. Pakola maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amma ajakum atau ketahuilah, inna sesungguhnya." Kalau yang amat menangguh biasanya huruf di sini tidak huruf dobel, ya kembali.
Ingat sesungguhnya lau sama kalaulah yang menyebut nama Allah bersama namanya dengan nama Allah, menyebut nama Allah, kelakaran sungguh akan mencukupi pada kalian. Bahwa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Jadi kelakuan orang Arab itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan berenang, dan sahabat makan. Dan tanpa seorang Arab diambil seorang Arab itu, entah bagaimana pengambilannya, cuma diambil jual puluhan saja habis. Itu begini. Nah, dua dimakan Arab dorong misalnya ya, dia suapan habis. Nah kemudian sabda Nabi, adapun bahwasanya kalaulah dia itu menyebut nama Allah sungguh akan mencukupi pada kalian, karena semua bisa kenyang, tercukupi. Jadi dia bisa orang Arabi. Nah, ini belum makan, kemudian makanan yang dimakan orang benar tadi diburu orang aneh ngomong Arabi tadi habis. Kalau dia begini, jadi memang tidak tidak kaku apapun begini. Begini berat kalau ini habis 20-an. Tapi kalau jadi menyebut nama Allah, kan barokannya hilang, dan kamu tidak kemana. Zatnya hilang, juga makanannya pun juga dihabiskan oleh orang Arab itu. Tujuh 734 wa Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma idatamu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau mengangkat hidangan, kalau beliau bersabda alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, segala puji bagi itu milik Allah, hamdan pujian katsiran yang banyak, thayyiban yang bagus, mubarakan yang mubarakan yang barokah fihi padanya. Ya, karena ini makanan ya kembalinya ke barokah makanan. Mengangkat berarti kalau sini mengangkat makanan ketika habis gitu ya. Sudah selesai mengangkat jalan, sudah selesai makan, yuk mengucapkan ini alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi juga yang lain mungkin ya. Ghairu makfi, tidaklah dicukupi, wala muwaddi, dan tidaklah diabaikan. Artinya tidaklah dicukupi itu artinya Allah Ta'ala tidak dicukupi oleh hambanya rezekinya, mencukupi Allah, tidak diabaikan dapat kita. Jangan mengabaikan rezekinya Allah. Wala mustaghnan, dan tidaklah stagnan, kaya, orang kaya tidak merasa butuh. Akhirnya ya Allah itu ya tidak merasa butuh, kan darinya dari makanan tadi siapa pengguna pemeliharaan. Jadi ya kita berdoa yang seperti itu ya tidak dicukupi. Allah itu tidak dicukupi oleh kita, tidak, orang Allah yang mencukupi. Maka kita jangan mengabaikan nikmat Allah Ta'ala tadi.
Dan juga Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan pemeliharaan kami, yang Allah Ta'ala tidak membutuhkan pada kita, butuh Allah Ta'ala ini. Bahkan kita butuh Allah. Bukhari diriwayatkan Imam Bukhari. Ini bisa jadi ya orang selesai makan, kalau kita angkat piring gitu ya, sudah selesai, nah, alhamdulillah. Kemudian kalau yang perlu panjang ya ini, alhamdulillah ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini biasa di bagian saudara kita dipakai untuk awal mau tausiah atau mau kultum gitu, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan doa habis makan ya tidak apa-apa. Walaupun dalam hadis-hadis yang sahih itu biasanya ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya itu ya. Tapi itu pun juga tidak wajib. Boleh saja. Bahkan tidak begitu ya boleh saja. Ya, artinya ya alhamdulillah dari Allah tidak boleh saja. Karena itu tertentu. Kalau kita mau ngomongin orang, mau berbayi orang, nasihat orang, begitu tidak apa-apa. Jadi kalau nasihati, makanya itu terus kita alhamdulillah tidak perlu, langsung dia tidak apa-apa. Kalau cuma memberikan satu nasihat di beberapa orang. Tapi kalau khutbah, terutama khutbah Jumat, nah ini pakai aturan. Hadis yang terakhir dari bab ini dan mungkin yang sudah terakhir saya bacakan untuk ini 735. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang makan satu makanan, faqala maka dia berdoa, alhamdulillah alladzi atama'ani hadza wa razaqani. Alhamdulillah segala puji bagi itu milik Allah alladzi yang atau yang ata'amani, yang telah memberikan makan kepadaku hadza ini wa razaqani, dan memberikan, ya Allah memberikan rezeki, dan rezeki di makanan, tentunya makan tadi min ghairi qaulin, dari tidak qaulin, tanpa daya, tidak daya mimi dariku wala kuwatin, dan tidak pula kekuatanku. Ghufira lahu, diampunkan lahu baginya ma taqaddama min dzambihi, apa-apa yang telah lewat dari dosanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Walaupun hadis ini ada pembicaraan di kalangan ulama hadis, tidak ada salahnya juga ya, karena juga beberapa ulama hadis juga memakai di hadis ini juga. Boleh juga kita berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Sampai di situ boleh. Artinya kalau dia berdoa seperti itu, kemudian dia menyadari bahwa rezeki itu adalah yang memberikan Allah Ta'ala, bukan dari daya dia dan bukan dari kekuatan dia. Dia yakin rezeki ini dari Allah Ta'ala. Diampuni dosanya, sudah makan kenyang gitu ya, diampunkan dosanya telah lewat. Maksudnya ya dosa-dosa yang Allah kehendaki, tidak semua dosa benar begitu. Karena memang amalan yang ringan itu bisanya juga dosa-dosa yang ringan yang diangkatnya. Walaupun Allah Ta'ala berkehendak mau mengampuni dosa yang besar juga tidak apa-apa, terserah Allah. Jadi Allah itu kemauannya itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Siapapun kan tidak bisa. Ya, terserah Allah, semuanya itu ada Allah yang mengatur, mau mengampuni semuanya mau tidak, itu ya terserah Allah. Yang jelas
Allah itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh hamba-hambanya. Ya, la tukhliful mi'ad, dalam ayat itu seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian, ini adalah bagian-bagian sebagian adab dalam makan kita. Kalau orang sering lupa, maka tempelkan di tembok di tempat makan kita dengan doa. Kalau perlu tidak hanya bismillah, tapi ada pilihan doa ini, doa ini, doa ini. Nah, kita nanti juga akan mendapatkan jariah pahala. Tetap orang yang lupa yang baca jangan. Karena ada juga ada orang kerjanya itu ngetik itu ya di pengetikan komputer ya, agak aktif orangnya, bukan orang ini. Dia kadang-kadang itu ngetik doa mau makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk ketika masuk kamar mandi, keluar kamar, kemudian dibagikan ketika di kajian itu dibagikan. Jadi paling tidak kan dia menginginkan ada jariah pahalanya. Yang makan orang lain mungkin dari 10 orang yang dikasih ngamalkan 5 itu sudah jariahnya ya. Setelah itu Bapak-bapak sekalian, Ibu jamaah sekalian, dengan saya marilah kita ini sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita ini sambung silaturahmi dan juga cari teman orang soleh yang sebanyak-banyaknya. Benar saya katakan ya, benar apa yang dikatakan orang-orang di masjid-masjid sana itu, yang habis adzan kemudian dia mengatakan orang soleh kumpul namanya. Betul lagi, betul, benar, ya benar. Ucapannya benar, tapi kalau tidak dilakukan ya cara wong pelo ini omong-omong ya. Wong pelo, tapi kalau orang yang pelo omong-omong kan ini. Pelonya cuma omong-omong kok ya. Ini kalau dia lakukan ya, karena Bapak-bapak sekalian, semakin banyak kita punya teman orang-orang soleh. Ketika kita hidup saja, masya Allah orang soleh. Ketika mati manfaat. Ada kabar lagi, si Pak itu meninggal. Itu teman saya. Kalau dia mungkin seorang pimpinan masjid atau takmir masjid, dia sama sekalian saya punya teman, menurut saya adalah orang baik. Ya. Setahu saya ada orang baik, minta tolong, marilah kita sholat gaib untuk beliau. Paling tidak masih kita doakan. Dapatkan pada dapat mensolatkan 40 orang, bahkan 100 orang gitu ya. Ya di selain itu dia orang doanya sampai sana orang-orang yang ikhlas dan orang-orang tidak menyebutkan Allah. Maka ketika mensolatkan ada mayat disolatkan nanti Rasulullah pasti itu. Ya dalam hadis kan pasti minta diikhlaskan gitu, minta diikhlaskan gitu. Karena mungkin bisa jadi yang meninggal itu pernah menyakiti orang yang mensolatkan. Diikhlaskan, minta diikhlaskan. Inilah manfaatnya kita ini berkumpul, cari teman sebanyak-banyaknya orang soleh, supaya ketika hidup kita juga barokah manfaat, bahkan kita meninggal pun kita akan mendapatkan kebaikan daripada orang-orang soleh tadi. Banyak orang muslimin yang sebanyak-banyaknya kita banyak dikenal orang di kalangan orang-orang muslimin, sehingga ketika kita tidak ada itu paling tidak kenal, kemudian mendoakan. Mendoakan mayitnya, syukur-syukur mengajak jamaahnya untuk sholat doa itu. Insya Allah ya, kebaikan ini yang sampaikan Pak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.